ini saya akan menjelaskan tentang produksi massal. Apa itu produksi massal? Dan tujuannya untuk apa sih? Kemudian, ciri-cirinya kira-kira apa saja ya? Yuk kita simak dan pahami video berikut. Check it out! Seperti yang telah dicantumkan di atas, produksi massal secara umum yaitu pembuatan barang yang dilakukan dalam jumlah yang besar. Sedangkan menurut KBBI adalah pembuatan barang yang dilakukan dengan mesin, baik berupa ulangan produk lama maupun produk yang coraknya telah diberi variasi. Beberapa para ahli mengartikan produksi massal secara berbeda-beda, namun memiliki maksud yang sama. Intinya, produksi massal adalah pembuatan barang bermanfaat yang telah ditentukan standar spesifikasinya yang dilakukan dengan mesin dalam jumlah produksi yang banyak atau dalam jumlah produksi yang besar. Tujuan dari produksi massal adalah untuk menguasai pasar. Apabila terjadi kelebihan produk di suatu industri maupun usaha, maka dapat memaksa pasar untuk melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lainnya agar produk tersebut dapat terserap dengan cepat. Ciri-ciri produksi massal ada 8. Di antaranya yaitu, yang pertama, produk yang dihasilkan berbiaya rendah dan dalam jumlah yang besar. Kedua, bertujuan untuk menguasai pasar. Yang ketiga, produk dijual ke pasar bebas. Keempat, tingginya spesialisasi produk. Kelima, adanya stok produk untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Yang keenam, memiliki alur kerja yang seimbang. Ketujuh, produk yang sama diproduksi secara berkesinambungan. Yang kedelapan, memiliki prosedur standarisasi produk. Oke, kita sekarang sudah sampai di perencanaan produksi massal. Apa kalian tahu apa itu perencanaan produksi massal? Jadi, perencanaan produksi massal adalah proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah ditentukan atau yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya. Misal, tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi massal terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persiapan rencana produksi. Yang kedua, menyusun jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesanan. Tujuan perencanaan produksi massal antara lain meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan kepuasan pelanggan, meminimalkan perubahan nilai produksi dan perubahan tenaga kerja. Yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Fungsi perencanaan produksi massal ada 3. Yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Yang ketiga, sebagai alat untuk memonitor hasil produksi. Tahapan produksi massal. Tahapan produksi massal tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba, melainkan harus direncanakan sematang-matangnya yang melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, routing. Routing adalah proses untuk menentukan urutan proses produksi mulai dari bahan awal sampai menjadi sebuah produk. Tujuannya adalah untuk menentukan operasi proses produksi yang terbaik dan termurah yang dapat diterapkan di pabrik. Tujuan scheduling ada 3. Yang pertama, mengetahui jumlah produksi yang harus diperbaiki. Yang kedua, membuat daftar operasi manufaktur yang berbeda. Yang ketiga, memperbaiki, menjalankan, dan menyelesaikan tanggal dan waktu tutup setiap operasi. Yang ketiga adalah dispatching.
Dispatching merupakan tahap dimulainya proses produksi. Ada beberapa hal yang diatur pada tahap ini. Yang pertama, bahan, alat, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Yang kedua, perintah, instruksi, gambar, dan lainnya yang dibutuhkan untuk memulai pekerjaan. Yang ketiga, memelihara catatan tepat dari awal dan menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Yang keempat, berpindah pekerjaan dari proses lainnya sesuai jadwal. Yang kelima, memulai prosedur kontrol. Yang keenam, mencatat waktu mesin. Dan yang terakhir adalah tindakan lanjut. Yang keempat, follow up. Follow up merupakan tahap ditetapkan dan ditentukan berbagai macam kegiatan seperti pengadaan, pembelian, kemudian pemesanan bahan baku, dan lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi semua perencanaan produksi agar produksi dapat berjalan dengan lancar. Penerapan produksi massal yang benar. Penerapan produksi massal yang benar memerlukan perencanaan produksi yang sangat matang. Meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan produk yang akan diproduksi secara massal. Contohnya masker. Mengapa masker? Karena masker untuk saat ini sangat dibutuhkan oleh warga untuk kesehariannya demi mencegah wabah virus COVID-19. Yang kedua, menyaring ide dan gagasan. Maksud dari ide dan gagasan di sini yaitu produk yang diproduksi disesuaikan dengan pasar dan hal-hal lainnya. Misalnya masker. Masker disesuaikan dengan pasar dan standar WHO. Yang ketiga, membuat desain produk. Desain produk adalah rancangan bentuk yang memiliki kegunaan dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat desain produk. Yang pertama, biaya. Kedua, kualitas. Ketiga, kegunaan konsumen atau kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, keempat adalah keunggulan dan persaingan. Yang keempat, membuat gambar kerja produk. Gambar kerja produk mengacu pada gambar yang dijadikan acuan agar ide dapat diwujudkan dalam wujud fisik sebuah produk atau sebuah benda. Langkah selanjutnya yaitu membuat dan menguji fungsi prototipe. Sebelum produk tersebut diproduksi secara massal dan dilempar ke pasaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk sebelum masuk ke tahap produksi. Setelah lolos uji prototipe produk, langkah selanjutnya yaitu memproduksi produk tersebut secara massal dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah produk yang akan diproduksi. Yang kedua, jumlah produk. Dan yang ketiga, pendistribusian produk. Contoh produk yang menggunakan produksi massal antara lain, yang pertama, peralatan elektronik seperti TV, radio, kulkas, setrika, dan lain-lainnya. Yang kedua, alat transportasi seperti sepeda motor dan mobil. Yang ketiga, peralatan mandi seperti sabun, sampo, sikat gigi, dan lain-lain. Yang keempat, alat-alat kebersihan seperti sapu dan kain pel. Dan yang terakhir adalah yang kelima, makanan dan minuman. Kelebihan produksi massal. Yang pertama, efisiensi waktu. Digunakannya mesin-mesin yang bekerja dengan cepat sehingga dapat membantu pekerja dalam menyiapkan perlengkapan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Hal ini disebabkan perusahaan mendapatkan potongan harga ketika membeli bahan baku dalam jumlah yang besar. Selain itu, digunakannya mesin-mesin untuk proses produksi yang dapat mengurangi biaya tenaga kerja.
Yang ketiga, tingkat akurasi yang tinggi. Proses produksi umumnya menggunakan mesin-mesin modern yang lebih akurat, efisien, dan optimal, sehingga dapat meminimalisasi tingkat resiko kesalahan manusia dalam memproduksi barang. Yang keempat, tingkat produksi tinggi. Mesin-mesin yang digunakan untuk proses produksi massal dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang besar dengan cepat. Yang kelima, proses berkreasi. Biasanya, produk yang diproduksi secara massal tidak hanya memiliki satu variasi saja, melainkan memiliki beberapa variasi. Hal ini dilakukan dengan cara menambah nilai barang serta disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang keenam, komitmen yang tinggi. Produksi massal membutuhkan komitmen yang tinggi dari sumber daya manusia, terutama dalam hal waktu dan usaha. Semakin banyak waktu dan besarnya usaha yang diberikan, maka semakin besar pula keberhasilan dalam memproduksi barang. Kekurangan produksi massal. Yang pertama, terlalu kaku. Produksi massal umumnya dikerjakan menggunakan mesin. Apabila terjadi gangguan pada mesin, maka terjadi kesalahan pula dalam mengerjakan desain proses produksi. Yang kedua, kurangnya varian produk. Terkadang suatu produk tidak memiliki varian yang berbeda. Hal ini disebabkan karena kesamaan produk yang diproduksi oleh produsen. Akibatnya, kebutuhan konsumen tidak terpenuhi. Yang ketiga, tidak ada jaminan. Karena itu, perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan permintaan konsumen terhadap produk tertentu. Sekian penjelasan produksi massal dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.